Kalau tuan beli daun salam, jangan lupa beli jambu merah. Dari bunyi sambutan salam, nampaknya hati sudah dimakan. Nampak tak baru ya? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Ibu Qawi, Ibu Maria, Al-Fatih, Al-Alama, Ustaz Faridudin, senior kami, ada Buya Royan, beliau juga sudah berpengalaman, tapi jadwalnya beliau jemari di Jakarta. Kemudian ada Ustaz Feli yang sudah lebih daripada Tanjung Pinang Mekah Madinah, karena hampir setiap bulan Ustaz Feli. Jangan khawatir kalau mau ziarah ke tempat-tempat yang bersejarah. Ada sahabat saya juga Ustaz Mutawali, Insya Allah diberikan nanti di bulan Februari. Takbir. Kalau kita cek dulu dari moto Andalus Al-Haramain, Andalus Al-Haramain, go Baitullah, go Jannah, Allahu Akbar. Begitu kan namanya? Nah, kita coba ada yang bisa. Andalus Al-Haramain, go Jannah, Allahu Akbar. Go Baitullah, pergi ke Baitullah, go Jannah, pergi ke Jannah. Ada itu yang mau surga? Pengen cepat masuk surga? Cepat selamat. Jadi kalau saya bilang Andalus Al-Haramain, go Baitullah, go Jannah, Allahu Akbar. Serentak dulu. Andalus Al-Haramain, go Baitullah, go Jannah, Allahu Akbar. Nampaknya Senin belum habis. Saya dulu punya cerita. Orang itu kan kalau sudah dari Derani, sudah pakai ihram, naik bus. Busnya kan tahu sendiri kan, AC-nya 3 PK mungkin, dan lebih dingin daripada kamar. Sudah makan Senin, kata si motor itu, Bapak Ibu jangan lupa lakukan Allah. Siap Pak Ustaz, mana kan? Kebetulan jemaah baru sampai. Sudahlah AC ini, makanan Senin sudah banyak, 5 kali takbir. Tahu-tahu itu Mekah Pak Ustaz. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah disampaikan manasik qolbunya oleh Ustaz Farid. Perlu kita ketahui bersama sebelum berangkat, kenapa kita mesti umroh? Kenapa bagaimana ceritanya Ka'bah itu Pak Ustaz? Banyak yang tak paham. Buka Quran surat At-Tur ayat 4. Kalau ada yang catat, At-Tur ayat 4. Apa kata Allah? Wal baitil ma'mur, demi rumah yang dimakmurkan, demi rumah yang diramaikan. Sama dengan ustaz-ustaz, mari kita makmurkan masjid, maksudnya ramaikan. Artinya apa? Dalam tafsir Imam Asy'arawi itu disampaikan bahwa yang dimaksud dengan Baitul Ma'mur, di langit ke-7 itu ada masjid namanya Baitul Ma'mur. Dulu Rasulullah sampai di sini ketika Isra Mi'raj. Apa kata Rasulullah? Wa idzan huwa yadkhuluhu sab'una alfa malakin. Ada 70.000 malaikat yang masuk. La ya'uduna, tidak pernah kembali ilaihi kepada Baitul Ma'mur ila akhir ma'alaihim. Jadi 70.000 malaikat itu beribadah di Baitul Ma'mur sama persis dengan tawaf berkeliling. 70.000 selesai diganti dengan 70.000 yang lain. Terus begitu, 70.000 malaikat yang sebelumnya tidak pernah kembali sampai sekarang tidak pernah. Apa maknanya? Dulu Nabi Adam ketika sudah di bumi, sudah disumbergi sama Allah ke bumi, maka Nabi Adam berdoa kepada Allah, ya Allah, saya rindu dengan Baitul Ma'mur. Dulu saya pernah lihat malaikat-malaikat beribadah berkeliling ke Baitul Ma'mur. Lalu bagaimana hari ini ya Allah? Saya sudah rindu dengan Baitul Ma'mur. Maka kata Allah, buatlah rumah. Jadi kalau ditanya, Ka'bah siapa yang bangun? Nabi Adam. Di mana posisi tapak Ka'bah itu? Allah yang tentukan. Maka Ka'bah itu setentang, sejajar dengan Baitul Ma'mur. Maka dibuatlah, buka Quran surah
Ali Imran ayat 96. Ali Imran 96. Apa kata Allah? Inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil mu'minin. Sesungguhnya rumah pertama kali dibangun untuk manusia itu adalah lalladzi bi Bakkah, di Makkah. Untuk apa? Mubarakan, untuk memberikan berkah kepada siapa? Wa hudan, dan hidayah, petunjuk lil alamin, bukan ke muslimin, lil alamin, kepada seluruh alam. Apa buktinya Pak Ustadz? Kalau berkah ke dunia itu, saking berkahnya, saking diberikan hidayahnya, sampai Indonesia partai pun gak berkah. Tak boleh sebutkan. Lagi musim pemilu. Dari saking berkahnya, itu maksudnya. Jadi pertama kali Ka'bah itu yang membangun siapa? Nabi Adam. Bukan Nabi Ibrahim Pak Ustadz. Ya, kalau ada Ustadz grogi, kita grogi Ustadz. Jadi Nabi Ibrahim bagaimana Pak Ustadz? Merenovasi. Kenapa renovasi? Karena saat itu ada banjir bandang Nabi Nuh. Jadi Bu biar tahu, nanti kita bahas nanti kalau sudah sampai di rumah. Insya Allah dengan bersama saya lebih nanti gigi Messi taklim. Karena taklim di sana tuh lebih hebat pahalanya daripada kita banyak berzikir. Maka di sela-sela Andalus Haromin hebat. Umroh bersama Andalus Haromin ini banyak ilmu yang didapat. Kita akan bantu. Kalau Bapak Ibu ada yang salah tegur saya, karena saya masih junior, bukan seperti Buya-Buya yang lain tadi, bukan seperti Buya Farid. Jadi dibangunlah Nabi Adam untuk mengobati kerinduan kepada Baitul Ma'mur. Apa makna yang kita bisa ambil? Ada 3 yang kita ambil. Yang pertama, ibadahnya sama tapi makhluk yang beribadah beda. Malaikat di Baitul Ma'mur tidak berhenti sampai sekarang. Yang kedua, manusia tidak berhenti dia tawaf di Ka'bah. Sampai sekarang sama dengan malaikat. Yang pertama malaikat beribadah sama ibadahnya ketika di Mekah di tawaf itu. Dan yang ketiga apa itu? Kata Syekh Naqdul Bahar, profesor dari Mesir yang mengajar astronomi di Inggris. Bukunya namanya Tambihul Kainat. Dia menjelaskan bagaimana Neptunus, Pluto, Mars dan lain sebagainya. Dia berkeliling, dia bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan seperti Darwin, jangan seperti ilmu-ilmu IPA. Semua langit dan bumi, buka Quran surah disampaikan di dalam Al-Quran itu, nusabbihu lillahi sab'us samawati wa man fihinna walakin la tafqahuna tasbihahu. Semua yang ada di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Neptunus, Mars, Pluto, Jupiter semuanya bertasbih. Makanya Ibu ketika sudah melewati dari Hajar Aswad, Ibu silahkan pilih apa saja. Pakai subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Kalau ada kawan aslinya cerita, si anu ini belajar Ustaz. Subhanallah walhamdulillah. Asli dari bis sudah cerita. Dari bis dari Madinah. Labbaik Allahumma nanti kita tidak sampai. Labbaik Allahumma. Jangan kan sudah disampaikan Ustaz Farid. Buang semuanya. Keluh kesah, gosip tak boleh gosip. Ini lagi betul Pak sekarang, bukan sini. Di sentralus ya Pak. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT. Lalu apa maknanya kita mesti umroh? Banyak yang tanya Pak Ustaz, umroh dulu Pak Haji, umroh dulu Pak Haji. Terus begitu orang pada begitu. Sama ketika orang-orang itu sampai ke Idul Adha. Bagaimana Pak Ustaz? Kurban akikah, kurban akikah, kurban. Ini kan baru nggak akikah. Aku belum. Kenapa kok nggak kurban? Belum akikah kok. Kenapa nggak kurban? Belum akikah kok. Kenapa kok nggak umroh? Duit banyak. Saya tunggu waiting list Ustaz haji. Terus begitu. Salah. Sunnah Rasul bukan haji dulu kalau punya uang, tapi ada buktinya Ustaz? Ada. Rasulullah 4 kali umroh baru haji wada. Di mana tuh Pak Ustaz? Yang pertama di tahun Hijriah di Hudaybiyah dekat Rasulullah membawa 1,500 kilo. Membawa 1.505. Kebetulan itu ya, pakai nama saya. Saya ini sama dengan Tatroyan guru SMA 8. Makanya saya bisa bersama ibu yang bersama ini hanya di 5 hari libur saja. Saya aktif guru bahasa Inggris di Ibu Sitana. Saya setiap hari guru bahasa Inggris, tapi setiap hari di luar
banyak isi kajian-kajian termasuk di Ustaz Soyan. Jadi apa? Di Hudaybiyah Rasulullah mau umroh tapi dijegat. Tidak boleh kata Quraisy, tidak boleh kamu masuk ke Mekah Muhammad. Maka terjadilah perjanjian namanya Hudaybiyah tahun ke-6 Hijriah. Balik tahun kemudian Rasulullah umroh tahun ke-7 namanya umroh qadha. Setelah itu balik lagi tahun ke-8 Hijriah Rasulullah SAW menaklukkan kota Mekah sekaligus dia umroh. Idza jaa Nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ketika datang kemenangan, datang pertolongan Allah, maka orang-orang itu fi dinillahi afwaja, berbondong-bondonglah orang Mekah masuk ke Islam semuanya. Kapan itu? Tahun 8 Hijriah ketika Bilal naik ke Ka'bah, dia adzan Allahu Akbar. Kalau suara saya tak enak, lebih enak terpakai. Makanya saya tak pakai lagu-lagu. Yang bagus-bagus saja, yang hafal-hafal saja. Jadi ketika tahun 8 Hijriah Rasulullah menaklukkan Mekah sekaligus umroh. Lalu kemudian yang keempat Rasulullah umroh ketika tahun ke-10 Hijriah sekaligus haji wada. Apa maknanya? Hari ini ibu jangan terlalu sayang kepada duit, tunggu haji Pak Ustaz, gabung ke Andalus Al-Haramain, daftarkan, betul kan Bu Maryam? Andalus Al-Haramain, the great travel for smart people, betul tak? Ya. Sudah hafal Bu Maryam? Bisa lah Pak Ustaz nih. Jadi apa maknanya Bapak Ibu? Yang pertama hikmah yang kita bisa ambil, jangan sekali-kali kita merasa hilang harta kita untuk umroh dapatkan ke Andalus Al-Haramain. Ini mana sih atau marketing? Yang pertama yang bisa ambil adalah kita jangan terlalu sayang dengan duit. Di mana itu kita tahu? Innal hamda wal nikmata laka wal mulk la syarika lak. Yang pertama, innal hamda, sesungguhnya pujian. Ketika kata Ustaz Farid tadi, buang semua jabatan. Yang hari ini Nuruddin dipuji-puji, mantap kau Nuruddin. Saya banyak yang komen-komen di Facebook, komen-komen di YouTube saya Bapak Ibu, Unsa Official. Jangan lupa like, share, comment, subscribe. TikTok saya nomor 3 ini, saya sering ceramah di sekolahnya di kita. Insyaallah bareng kita. Innal hamda, sesungguhnya pujian adalah milik Engkau ya Allah. Yang hari ini merasa dipuji karena dia adalah direktur, karena manajer, karena dia adalah orang kaya, mantap HP-mu, mantap jubahmu, mantap bajumu. Tapi ketika sudah umroh, lepaskan semua. Ternyata yang layak dipuji adalah Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamda wan nikmata, nikmat yang kau dapatkan selama ini Nuruddin, yang kau dapatkan di Batam. Mulai dulu kau tak punya apa-apa di Batam, 20 tahun sebelumnya mungkin kau tak punya apa-apa. Sampai ke Batam kau punya rumah, punya bini pun sampai 2. Punya motor, punya base, semuanya. Dulu kau datang cuma pakai kaos Nuruddin, tapi hari ini semua nikmat itu sampai ke Mekah kita menangis. Ternyata nikmat ini adalah milik Allah. Duit kita dulu macam di dompet nasibnya. Bagaimana Pak Ustaz? Berbeda-beda duit itu keluar dari dompet. Kok bisa begitu Pak Ustaz? Ya, terlalu sayang kita kepada duit di dompet, tapi pada akhirnya dia ada yang macam-macam. Ada yang hilangnya di dompet karena jatuh, ada yang sudah tak sampai ke dompet baru ambil di ATM. Ada orang tepuk tangan, mana bang? Notis, diambil semua. Tapi ibu-ibu yang sudah daftar ini keluar duit di dompet cantik, dia daftarkan ke Andalus Al-Haramain. Andalus Al-Haramain, Baitullah, Allah. Sudah dapat lagi ya. Jadi kita ini cantik, Bapak Ibu cantik kita keluarnya. Kenapa? Karena untuk Allah. Maka siapapun yang mungkin hari ini banyak di travel bukan di Batam, di sana di luar Jawa, berapa banyak yang ditipu, tapi dia merasa rugi dan padahal niat sudah sampai. Maka hari ini berapapun ibu keluarnya duit 33, 36, 40 juta, jangan merasa rugi. Karena duit ini keluar untuk siapa? Untuk memenuhi panggilan. Emang kapan Pak Ustaz kita dipanggil? Makanya itu labbaik Allahumma labbaik, labbaik. Aku sudah menyambut panggilanmu ya Allah. Kapan manusia dipanggil? Kapan Bapak Ibu kita dipanggil? Kan kita datang nih. Labbaik Allahumma labbaik. Aku sambut panggilanmu ya Allah. Kapan kita dipanggil? 3000 tahun yang lalu. Kepada siapa? Kepada Nabi Ibrahim. Berdiri Nabi Ibrahim di Jabal Abi Qubais, sekarang sudah jadi istana raja. Turun ayat, buka Quran surah Al-Hajj 27. Wa'atin bin nasi bil haji. Kata Allah SWT,
panggillah manusia itu haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina fi kulli ajin amin. Kata Allah, panggillah Ibrahim manusia itu untuk berhaji. Mereka kalau dipanggil ya'tuka rijalan, maka dia akan datang orang yang haji dan umroh itu laki-laki, wa ala kulli dhamirin, dia menaiki unta yang kurus, ya'tina, dan juga ada yang mereka datang min kulli fajjin amin, dari lembah-lembah yang jauh di sana. Siapa yang masuk fajjin amin? Kita ini. Kok bisa Ustaz? Di bawah kita. Mekah, setelah Mekah baru India, setelah India Pakistan, setelah Pakistan Thailand, setelah Thailand Filipina dulu Thailand, Filipina, Thailand, setelah Thailand baru Malaysia, Singapura, Batam. Kita di lembah, maka di atas kalau di Batam Pak Ustaz. Karena banyak orang tanya, Pak Ustaz, bumi itu petak atau bulan? Nah, ini pas Allah dan Zikri katanya. Kenapa Bapak tanya sih? Katanya kalau tak tahu nanya Pak Ustaz, nanya tuh yang bisa meningkatkan ibadah. Jangan nanya Adam dan Hawa nikahnya di mana Pak? Pak Ustaz pakai siapa? Ada juga yang tanya Pak Ustaz, mau tanya boleh. Telur sama ayam lebih dulu mana? Jadi kita di bawah, makanya disebut min ajin alim, maka datanglah kita. Dipanggil oleh siapa? Nabi Ibrahim sampai ke Nabi Muhammad panggil kita. Jadi ini biar tahu ilmunya. Kapan kita dipanggil? Kenapa kita panggil labbaik? Labbaik itu ya ayah, ya mama, labbaik ya abi, labbaik ya umi, labbaik, dan disebutkan dijadikan niat umroh. Niat umrohnya tak perlu tegang-tegang Bu. Makanya saya sampaikan sering di ceramah-ceramah, tawaf haji itu adalah ibadah fi'ali, ibadah perbuatan, bukan seperti sholat. Kalau sholat aqwalun wa af'alun. Kalau sholat wajib ngomong Fatihah, tahiyat, sholawat, assalamualaikum yang pertama wajib. Sholat juga fi'lun, perbuatan, ada ruku, ada sujud. Tapi kalau umroh dan haji tidak perlu, meskipun ibu jangan terlalu tegang. Tengok manasik banyak kali itu ada Pak Ustaz, susah ngapalin Pak Ustaz. Seminggu ibu tengok lupa semuanya. Tegang supir sana lupa Pak Ustaz. Akhirnya doa, meskipun dari Rukun Yamani sampai ada Allahumma dini diman hadain, wa dini diman hadain. Itu konot guys. Ibu jangan tegang-tegang, meskipun manasik banyak itu misalkan, tapi lebih utama tetap doa. Karena ibadah haji dan umroh adalah ibadah perbuatan. Kalau ada orang sampai ke Mekah tak baca sama sekali, diam aja. Sudahlah dia pakai lakban. Semua tawaf sang diam aja pakai lakban. Pulang ke Indonesia haji lakban. Yang satu hajinya apa? Jadi ibu apa masanya? Dari sekarang kalau ibu pengen hafal nanti bareng saya juga banyak hafal. Seperti salah satunya kita minum zam-zam. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan fi kulli da'in wa salamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kalau tak paham Ustaz, komat kami aja. Pas minum, mau tak minum ya tak sah kamu jangan minum. Jadi komat kami aja, baca selawat aja. Karena yang diminta kalau minum zam-zam cuma 3 aja. Yang pertama ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan wasi'an, rezeki yang banyak. Yang ketiga, sembuhkan saya dari penyakit. Jemaah di belakang saya, dulu saya tahun 2002 kemarin diambillah, kata Ustaz Farid kan boleh sembuh. Diambillah karena kebetulan ada borok di sini. Diambil perempuan, diangkat roknya. Ketahuan sama Rasul. Wow, amazing. Suka FM. Jadi apa maknanya? Jangan sampai buka aurat. Kalau memang tak bisa doa, ikuti ustaznya. Jadi misalkan sama dengan ketika ibu sudah sampai ke Ka'bah, maka ketika nengok Ka'bah jangan terpukau, baca doa Allah masih hadal baitat takriman wa ta'ziman wa syarafan dan lain sebagainya. Ini datang ke rumah, wow. Baru nengok Ka'bah Pak Ustaz. Nanti kita bersama-sama sampai ini ya. Jadi ibu jangan jauh-jauh dari saya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika sudah sampai ke Madinah nanti, maka kita perbarui niatnya. Harus kita ingat niat. Niatnya di mana saya sudah lengkap semua itu. Ada yang singkat, ada yang panjang. Ibu ambil yang singkat saja karena kebanyakan jemaah ini resti. Apa itu resti Pak Ustaz? Resiko tinggi. Banyak lupa Pak Ustaz. Gampang 3 kata saja. Labbaika Allahumma umratan. Sudah. Kalau mau yang panjang, nawaitu umratan wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Selesai umroh utama, maka kita batalkan emak kita yang meninggal, bapak kita yang meninggal, atau yang masih di rumah masih sakit tak bisa. Nawaitul umratan dari
an abi, an ummi, wa ahramtu biha lillahi ta'ala, wa ahramhu biha lillahi ta'ala. Jadi kita itu Bu, kalau berniat tidak usah terlalu panjang. Labbaika Allahumma umrah sudah selesai. Yang penting dilihat ada larangan-larangan. Maka sebelum sampai kita ke Mekah ke Madinah, kata Ustaz Farid tadi, persiapkan betul-betul hatinya. Apa salah satunya Pak Ustaz? Berani dan sudah ikhlas meninggalkan. Ibu belajar ikhlas meninggalkan. Kok begitu Pak Ustaz? Ada orang umroh bawa sertifikat tanah, ada orang umroh bawa STNK, ada orang umroh bawa SIM, AB, tak ada yang dibawa paspor. Belajar meninggalkan. Yang istri hari ini umroh, belajar meninggalkan suami, belajar meninggalkan perusahaannya, belajar meninggalkan mobilnya, belajar meninggalkan rumah besarnya. Jangan sampai ke Madinah atau ke Mekah kaki kedua. Satu di Madinah, satu masih di Batam. Pas lagi miring, kok udah dipanasin belum mobil itu ya? Ibu belajar meninggalkan. Wa ahbib man syi'ta fa inna kama itu. Cintailah kau pada seseorang, pada saatnya orang itu akan berpisah. Jadi umroh ini belajar kita meninggalkan. Yang suami, kalau istri meninggalkan suami itu nangis luar biasa, Allah, jangan macam-macam nangis. Kalau suami senang aja, istri berangkat umroh. Tapi kalau yang suami yang berangkat umroh, ibu tak tenang. Betul tak? Betul tak? Ibu dari merasakan. Jadi dari sekarang kita sudah belajar meninggalkan. Jangan sampai di Mekah masih ingat sama ayamnya, masih ingat sama ternaknya, masih ingat sama fokus ibadah. Sampai ke Madinah, baru nanti kita mau melaksanakan. Ketika mau ambil niatnya beda dengan ibadah yang lain. Kalau umroh itu beda dengan sholat, beda dengan puasa. Dia harus ambil mikot itu line, batas. Jadi batasnya kalau datang dari Madinah, kita ada berhenti di namanya Dzul Hulaifah. Itu nama dahulu. Apa Bu? Dzul Hulaifah. Jangan lupa. Nanti anak ibu yang umroh, mak kata Ustaz Nuruddin itu di mana kita ambil mikot, Mak? Betul pernah ya? Sekarang sudah berubah namanya Bir Ali. Apa itu Bir Ali Pak Ustaz? Kata preman, Pak Ustaz, saya ini sudah tobat, sudah hijrah umroh. Ustaz pulang ngajak ke minum bir. Bukan bir itu Pak. Bir Ali itu biru Ali, sumur Ali. Di situ ada pohon namanya Yusolli tahta sajaratin. Rasulullah yusolli raka'atain tahta sajaratin. Rasulullah ketika sudah ambil mikot, pakai air ihram, mandi, setelah mandi sholat 2 rakaat di bawah kayu. Kayu ini sekarang sudah dijadikan masjid. Masjid namanya dulu Dzul Hulaifah, sekarang namanya Bir Ali. Begitulah. Kalau saya ini kadang tahunya Nuruddin, tapi kalau di media sosial tahunya Musa. Di TikTok saya nonton 3.400.000 tahun. Ada 3.500.000. Pak Ustaz, itu dapat cuan katanya. Kurus Pak Ustaz kata. Tujuan saya bukan cuan. Ada di TikTok saya, kita percaya itu. Nuruddin saya. Jangan lupa dulu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai nanti ke Mekah kita baca ketika di Ka'bah, lalu kita mulai, nanti kita mungkin praktek. Yang penting kita harus belajar dari talbiyah itu, innal hamda wan nikmata laka wal mulka, kerajaan yang benar, kekuasaan, jabatan yang benar itu adalah milik Allah. Itulah kenapa kita diajarkan tauhid, kata Ustaz Farid, lillahi ma fis samawati wa ma fil, sesungguhnya semua yang ada di langit dan ada di bumi kita akan direfresh di sana. Ternyata semua adalah milik Allah. Tapi jangan ayat ini digunakan untuk nyolong mangga tetangga. Diambil mangga tetangga, ditanya sama Pak Haji, kenapa kau nyolong mangga? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Sama Pak Haji diambil mangganya, lempar sama kepalanya. Pak Haji kok lempar mangga? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Jadi apa maknanya? Wal mulk, hari ini kita jadi manajer, jadi direktur, jadi orang kaya, semua ternyata itu adalah milik Allah. Dan yang terakhir, la syarika lah. Jangan sampai kau menyekutukan Allah. Orang Islam banyak menyembah Allah, tapi hatinya masih mendua. Kok bisa Pak Ustaz? Karena dia dirubah dalam hatinya, bukan iya karena butuh, wa iya karena sa'in, tapi iya karena butuh, wa iya kah pusat sujud, wa iya kah barat. Itu tak betul. Memang sholat ya Pak Ustaz, tapi sekali dagangannya tak langsung Ustaz, datanglah ke dukun Pak Ustaz. Pak dukun tolong, dagangan saya ini kurang laris. Ini kita diajarkan la syarika, dosa alam nabikum ya akbaril kabair, kata Rasulullah. Maukah kalian kasih tahu apa dosa yang paling besar dari dosa besar itu? Al-isyraku billah, syirik kepada Allah, menduakan Allah.
maka di talbiyah itu sudah lengkap. Innal hamda, pujian hanya milik Allah. Wal ni'matah, nikmat yang kita bawa ini adalah dikembalikan kepada Allah, tak pernah rugi. Wal mulk, siapapun kita, jadi manajer siapapun kita, lepas semuanya kalau tertarik. Dan yang terakhir, jangan sampai ketika pulang ke Indonesia lagi sudah hilang semua di syirik-syirik. Ketika kita menyembah kepada Allah, minta tolong kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, wa idza sa'alta fas'alillah, kata Rasulullah kepada pesannya ke Abdullah bin Abbas. Jika kau minta tolonglah kepada Allah. Jika kau minta kepada Allah. Jangan terlalu berharap kepada manusia. Manusia itu akan mati meninggalkan dunia. Jangan terlalu berharap kepada kawan bisa jadi lawan. Jangan berharap kepada pohon binang setumbang. Jangan berharap kepada batu akan musnah. Tapi berharap dan raja kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita gantungkan harapan kepada Allah, maka insya Allah pulang kita seperti kayaumi waladahu ummuhu, seperti bayi yang baru dilahirkan. Itulah kenapa ditutup dengan tahallul. Apa itu tahallul Pak Ustaz? Diambil dari kata tahallala ya tahallalu tahallulan. Kalau Ibnu Tasawuf bilang lepas, semuanya lepas, tidak ada dosa, seperti bayi. Tapi jangan gara-gara ini pulang ke Indonesia tak bayar hutang. Bang, hutangnya mana? Saya sudah seperti bayi, tak ada dosa. Hutang tetap bayar. Demikian yang saya sampaikan. Kalau nanti mungkin ada praktek, silakan nanti kita bersama-sama karena sudah setengah 3, sebentar lagi azan. Mudah-mudahan kita bersama di sana sehat, yang paling penting sehat. Ibu-ibu bawa vitamin, bawa obat. Apalagi saya sudah dengar dari Mekah sudah musim dingin, jadi bawa jaket saat alam lain. Jangan sampai terlupakan karena kita kalau tersesat. Ini banyak orang terlalu rusuk di buku, tiba-tiba pisah dengan rombongan. Tengok kanan kiri sudah Afrika semua. Masih mending Afrika semua. Baca Rabbana atina fid dunya, tiba-tiba kanan kiri kembali semua itu mustahil kami ikut India. Kita betul. Maka ini jangan sampai terlalu ikut buku, jangan sampai lupa kanan kiri. Pak Ustaz, banyak orang jangan ibu pesimis. Kenapa? Saya ini tak sempat cium Hajar Aswad. Ditengok sama tetangganya, kamu tak sempat cium Hajar Aswad, makmur kamu. Jangan pesimis karena tak cium Hajar Aswad. Ini kadang tapi Pak Ustaz saya pernah cium. Pak Ustaz di mana? Katanya harum Pak Ustaz. Banyak Pak Ustaz itu Afrika atau yang cium Hajar Aswad. Orang Afrika dicium pula dengan Hajar Aswad. Mudah-mudahan kita selamat pulang pergi. Insya Allah kita datang ke Indonesia membawa umroh yang mabrur. Membawa sama dengan apa kata Allah, "Faman farada al-hajjah fala rafasa wala fusuqa wala jidal." Ini nangis-nangis labbaik Allahumma labbaik, pulang ke Indonesia. Pala 20, pala 30. Ini tak berhasil berarti. Jadi mabrur tidak mabrurnya ibu sendiri yang tahu, bapak sendiri yang tahu. Apakah saya ada perubahan? Apakah tahajud saya meningkat? Apakah berjemaah saya meningkat? Ibu yang tahu. Dan kita tak bisa menilai orang lain. Jadi kalau apakah mabrur, apakah diterima? Ibu sendiri rasakan. Apakah ada perubahan yang meningkat? Dulu yang tak sholat duha jadi sholat duha, dulu yang tak sholat tahajud jadi sholat tahajud. Ibu, bapak sendiri yang tahu, rasakan sendiri. Adakah perubahan dari umroh? Insya Allah kita bergabung dengan Andalus Line menjadi orang-orang yang smart people karena travelnya adalah the great people, smart people. Andalus Line, go Baitullah, go Jannah, Allah.